Orde Lama adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari 1945 hingga 1967. Akhir dari Orde Lama terjadi akibat berbagai krisis politik, ekonomi, dan sosial, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang disebut G30S yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat. Tahun 1945, di tengah berkecamuknya Perang Dunia II, Jepang yang saat itu menduduki Indonesia mengalami pukulan telak dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Peristiwa ini memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kabar kekalahan Jepang ini segera menyebar di kalangan pemuda Indonesia yang melihatnya sebagai peluang emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda seperti Hairul Soleh, Sukarni dan Wikana mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun kedua tokoh tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek politik dan diplomasi. Ketegangan memuncak pada tanggal 16 Agustus 1945 ketika para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sana, mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu instruksi dari Jepang. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo berusaha menenangkan situasi. Setelah melalui negosiasi yang panjang, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta pada malam harinya. Setibanya di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di rumah Maeda, tepatnya di ruang makan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Sayuti Melik kemudian mengetik naskah tersebut setelah mengalami beberapa perubahan dari tulisan tangan Soekarno. Naskah proklamasi yang telah diketik, setelah selesai diketik, naskah proklamasi yang asli tulisan tangan Soekarno dibuang ke tempat sampah. Kemudian naskah asli proklamasi yang dibuang ke tempat sampah diambil dan disimpan oleh BM Dia. Kemudian teks proklamasi disahkan dengan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno, Hatta, dan Subarjo merumuskan naskah proklamasi di Rengga Dengklok. Naskah tersebut ditulis oleh Soekarno dan ditandatangani bersama Hatta. Pembacaan proklamasi dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah Soekarno membacakan naskah proklamasi, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo. Berita kemerdekaan segera disebarkan ke seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dibentuk dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Namun, Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Proklamasi menjadi tonggak sejarah yang menandai berakhirnya penjajahan dan lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka.
Semangat ini harus terus diwarisi untuk membangun bangsa yang lebih maju. Pada tahun 1965, situasi politik Indonesia memanas akibat ketegangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI), Angkatan Darat dan kelompok nasionalis. Muncul isu bahwa Dewan Jenderal berencana menggulingkan Presiden Soekarno, yang kemudian dijadikan alasan oleh Gerakan 30 September untuk bertindak. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September mulai bergerak. Mereka menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dari kediaman masing-masing. 1. Letjen Ahmad Yani ditembak di rumahnya saat menolak ikut dengan pasukan penculik. Jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya. 2. Maijen Lir Suprapto diculik dari rumahnya, dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh di sana. Maijen M. T. Haryono melawan saat diculik, ditembak di tempat dan jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya. Maijen D. I. Panjaitan tertembak di rumahnya saat hendak dibawa oleh pasukan, jenazahnya juga dibuang ke Lubang Buaya. 5. Maijen Si Parman diculik dan dibawa ke Lubang Buaya sebelum akhirnya dibunuh. 6. Brigjen Sutoyo Sismo Harjo diculik, dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh di sana. 7. Letu Peritedin Ajudan Jenderal Nasution salah sasaran dalam penculikan, dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh. Selain itu, Jenderal Nasution menjadi target utama tetapi berhasil melarikan diri. Namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution bertembak dan meninggal beberapa hari kemudian, 1 Oktober 1965. Pada pagi hari kelompok G30S menguasai beberapa titik penting di Jakarta termasuk RRI dan lapangan Monas. Mereka mengumumkan bahwa telah menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal yang berencana kudeta terhadap Soekarno. Namun Panglima Sekostrat Maijen Soeharto segera mengambil tindakan. Ia mengumpulkan pasukan dan mengamankan Jakarta. Pada sore hari, markas 30S di RRI dan lapangan Monas berhasil direbut kembali. Pada 2 Oktober 1965, pasukan TNI berhasil menguasai kembali Pangkalan Halimah Perdana Kusuma, tempat para pemberontak berkumpul. Para pimpinan G30S melarikan diri, tetapi sebagian besar tertangkap dalam beberapa hari berikutnya. 3 Oktober 1965, jenazah para jenderal ditemukan di Sumur Lubang Buaya. Mereka kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, perjuangan kita meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama
membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Pada awal tahun 1966, Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi parah. Inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok tak terkendali, dan kepercayaan terhadap Presiden Soekarno pun merosot. Pasca G30S, PKI dituduh sebagai dalang kudeta, memicu konflik politik dan sosial. Di tengah kesulitan ekonomi dan ketimpangan sosial, mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan. Pada tanggal 27 Oktober 1965, sekelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang mendapat dukungan dari Angkatan Darat atau AD. KAMI merupakan motor utama perlawanan mahasiswa terhadap pemerintah. Selain KAMI, muncul berbagai aksi lainnya yang tergabung dalam Front Pancasila, seperti KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAWI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Gerakan ini berorientasi pada pembersihan unsur-unsur PKI serta reformasi ekonomi dan politik secara fundamental.
Pada tanggal 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan Front Pancasila menggelar aksi besar di Jakarta, menyerukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Yang pertama, bubarkan PKI. 2. Rombak kabinet Dwi Kora yang dianggap tidak efektif. 3. Turunkan harga kebutuhan pokok. Demonstrasi ini pun berujung bentrokan sengit dengan aparat keamanan. Situasi semakin memanas ketika pasukan mencoba membubarkan aksi dengan kekerasan. Pada tanggal 24 Februari 1966, bentrokan kembali pecah dalam aksi mahasiswa di Jakarta. Tragedi pun terjadi. Arif Rahman Hakim, mahasiswa Universitas Indonesia, tewas tertembak. Kematiannya menjadi martir perjuangan mahasiswa, mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa ini mempercepat perubahan politik di Indonesia, memperlemah posisi Soekarno, dan membuka jalan bagi Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 yang menjadi titik balik dalam transisi kekuasaan ke Soeharto. Super Semar adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 kepada Letjen Soeharto yang memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan dalam mengatasi situasi keamanan negara. Surat ini menjadi titik awal peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang kemudian melahirkan Orde Baru. Setelah peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965, kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil. Gerakan mahasiswa dan pemuda menuntut pembubaran PKI, sementara situasi keamanan memburuk. Pada 11 Maret 1966, sidang kabinet Istana Merdeka terganggu oleh laporan adanya pasukan tak dikenal di sekitar istana. Soekarno kemudian meninggalkan istana dan menuju Istana Bogor. Di sana, 3 jenderal utusan Soeharto, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, datang menemui Soekarno dan meyakinkannya untuk mengeluarkan surat perintah yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara. Surat ini dikenal sebagai Super Semar. Pada 12 Maret 1966, Soeharto menggunakan Super Semar untuk mengeluarkan keputusan membubarkan PKI dan seluruh organisasi yang berafiliasi dengannya. Banyak pejabat yang dekat dengan Soekarno, seperti Khairul Saleh, Subandrio, dan Dr. Soetarjo, ditangkap karena dianggap pro-PKI. Pada Maret 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Pada Maret 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia, mengakhiri era demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi pemerintahan Orde Baru.